Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sama seperti hari pertama kawan, hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah di turnamen Grand Chess Tour 2022 seri pertama Super Bet Classic tadi malam, yaitu partainya Alireza Firoza versus Ian Nepomniachtchi. Kita akan ulas game ini kawan, langsung kita ke atas papan. Kemarin lusa Alireza remis melawan Fabiano Caruana, Ian Nepo juga remis lawan pecatur tuan rumah Daniil Bogdan. Dan apa yang terjadi semalam kawan antara Alireza dan Ian Nepo ini? Apakah mereka kong kali kong lagi bermain remis? Di sini Alireza pegang putih, mengawali dengan pion E4. Dibalas Ian Nepo pion E5. Mereka tidak bermain dengan Ruy Lopez atau Italian kawan. Di sini Alireza memilih pembukaan gajah C4 atau bishop opening. Kuda F6 menyerang pion, di backup dengan pion D3. Pion C6 untuk memberikan dukungan bagi pion pusatnya D5 nanti. Kuda F3, pion D5 langsung menantang pion pusat ataupun mengancam gajah terang. Gajah ditarik mundur ke B3 dan selanjutnya pion A5 ingin menekan gajah terus kawan. Di sini apakah untuk menghindarinya pion A3 atau langsung A4 atau pion C3 bisa kalian pilih. Alireza langsung memilih dengan pion A4 untuk juga menghentikan laju pion B. Gajah B4 lanjut Ian Nepo tempo skak ditutup dengan pion, gajah mundur. Selanjutnya pion E pukul pion D5 dipukul balik oleh pion C. Gajah G5 mengepin kuda kawan, ingin mendapatkan pion pusat dengan gajah. Di backup dengan gajah E6. Kuda berkembang ke A3, tidak memilih petak D2 kawan. Alireza di sini melihat ada petak lemah di petak B5 ini. Setelah pion A didorong 2 peta ataupun pion C ini sudah kosong kawan, di sini tak ada yang mengganggu jika kuda nanti bermanuver ke petak B5. Ian Nepo melanjutkan dengan pengembangan kuda B ke D7 untuk menunda rokade kawan. Sama-sama kedua pemain masih menunda rokade, ingin melihat permainan atau pengembangan posisi perwira masing-masing. Nanti fokusnya di mana? Mungkin itulah pertimbangan sebelum melakukan rokade. Kuda B5 menyerang gajah, gajah mundur ke B8. Sekarang pion D4 menantang pion pusat, ditolak pion didorong ke E4 untuk mendapatkan penguasaan ruang jelas. Kuda ke D2, di sini rokade oleh Ian Nepo. Kuda manuver ke F1 ingin menempati peta E3 jelas di sini dan pion H6. Setelah gajah mundur ke H4, di sini peta F4 ini sudah tidak ada yang mengontrol kawan. Gajah gelap keluar akhirnya ke peta F4 untuk menjaga peta-peta gelap ini kawan. Dari aktivitas kuda mungkin ataupun menghalangi untuk rokade panjang jika Alireza menginginkan rokade panjang. Dan pada posisi ini kawan sudah ada 6 game sebelumnya yang mencapai diagram seperti ini. Paling banyak 5 game bermain dengan kuda E3 atau gajah G3 menantang pertukaran gajah gelap. Tapi Alireza memilih langkah lain dengan pion H3 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-16 ini. Beteng I8, pion G3 dan di sini gajah mundur kembali ke B8. Pion didorong lagi ke G4 untuk menghindari jebakan dari hitam kawan. Pion G5 dan gajahnya akan terjebak. Dia membuka ruang bagi gajah jika pion G5 dimainkan. Kuda mundur ke F8. Lanjut Ian Nepo membuka akses bagi menterinya untuk mengawasi petak-petak yang ada di depan ataupun juga ingin manuver kawan ke peta ini nanti mengancam gajah. Dan di sini kuda E3, kuda G6, gajah pukul kuda F6. Lanjut Alireza. Dia tidak ingin seperti ini kawan. Jika gajah ini ditarik mundur ke peta G3, maka ya kemungkinan akan terjadi pertukaran gajah gelap. Kalau tidak, hitam mungkin akan melanjutkan kuda ini ke peta F4, terus bergerak untuk mencari spot yang bagus di peta D3. Tapi Alireza tadi memilih untuk bertukar gajah pukul kuda untuk mendapatkan satu pion pusat ini kawan. Dipukul balik oleh gajah, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah kuda bergerak ke peta F4 terlebih dahulu kawan, untuk mengancam gajah atau persiapan manuver ke peta ini. Jika gajah ini ditarik mundur untuk menjaga peta ini ya terlebih dahulu gajah pukul gajah kawan. Setelah dipukul balik oleh kuda, hitam mempunyai spot yang bagus bagi kudanya di peta ini. Jadi langkah terbaik pada posisi ini memang kuda bergerak ke peta F4. Tidak terburu-buru untuk bertukar gajah yang dilakukan oleh Ian Nepo. Dipukul balik oleh kuda mengancam menteri.
Menteri G5 memberikan ancaman balik bagi kuda putih ataupun ingin tetap mengawasi petak-petak ini kawan, petak-petak gelap. Di sini pion C4, gajah F4 dimainkan. Kuda F4 lebih baik kawan atau lebih kuat. Di sini hitam atau Yanepo ingin memprovokasi agar kuda putih ini mau pukul gajahnya agar bisa dipukul balik dengan kuda dan kuda mendapatkan spot yang bagus nanti di petak D3 ini kawan. Tapi jika pada posisi ini tadi kuda ini terlebih dahulu dimainkan di petak F4, kemungkinan menteri akan bergerak ke petak D2 kawan. Kalaupun bertukar kuda di sini masih bisa dipukul balik oleh gajah dan pion ini akan mendapatkan dukungan yang banyak dengan gajah menteri untuk didorong. Walaupun nanti terjadi penolakan pertukaran pion kawan, mungkin didorong ke depan, bisa jadi dilakukan oleh putih, tapi pion ini nanti akan menjadi momok yang menakutkan jika sampai lolos. Gajah F4 tadi dimainkan oleh Yanepo, tapi Alireza tidak tertarik untuk pukul gajah, bermain dengan menteri ke petak B3. Petak E2 merupakan petak terkuat kawan untuk tetap menjaga petak E3. Walaupun sama-sama tetap bisa menjaga, tapi langkah ini menurut engine langkah yang kurang bagus, langkah kurang kuat. Yanepo merespon dengan pion H5. Tadi beteng A ini digeser ke D8 juga cukup kuat kawan. Dan di sini kuda ke E3, menteri ke H4 untuk memberikan pin-pinan bagi pion. Dan menteri ini tidak akan berani meninggalkan kudanya kawan. Kalaupun kuda ini ditinggal oleh menteri, gajah siap pukul dan pion tidak bisa pukul balik. Pion G pukul pion H5 lanjut Alireza, dipukul balik oleh menteri. Menteri kembali mundur ke D1 menantang pertukaran menteri, ditolak, menteri H6 dan kuda F5 kembali mengejar menteri, menteri ke H7 dan selanjutnya menteri ke G4. Memberikan dukungan bagi pionnya untuk didorong ataupun juga nanti bertumpuk dengan beteng kawan, bisa jadi. Beteng A6 lanjut Yanepo, apakah siap ditumpuk di lajur E ataupun nanti memberikan tekanan di lajur F menekan kuda ini kawan, bisa jadi memberikan dukungan bagi perwira yang lain, memberikan tekanan bagi pion F juga mungkin akan dilakukan oleh Yanepo. Tapi pada posisi ini tadi kawan, langsung mendorong pion ini merupakan langkah terkuat bagi hitam. Jika terjadi pertukaran seperti ini ya simpel, masih bisa dipukul balik oleh gajah. Jika dipukul balik oleh kuda jangan sampai kawan, karena posisi Raja Putih akan semakin terekspos dan nanti akan mendapatkan serangan balik dari hitam. Coba saja kalau sekarang diambil oleh kuda, ya masih bisa dipukul balik oleh beteng di sini kawan. Posisi Raja Putih sangat terancam nantinya. Yanepo pada posisi ini tadi tidak mendorong pion ini, dia bermain dengan betengnya. Ingin bertumpuk mungkin nanti di sini atau digeser pula di lajur G, bisa jadi Raja ke D1 menghindari satu lajur dengan beteng hitam untuk menghindari serangan X-ray. Dan Yanepo menggeser betengnya ke F6. Tujuannya mungkin persiapan memberikan discover attack kawan, kuda siap beraksi dan beteng serta menteri akan mengincar kuda F5 ini nanti. Apakah kuda manuver ke peta E5 kemudian bermanuver lagi ke peta ini? Bisa jadi, dan Alireza mengantisipasinya dengan beteng E1. Menggeser beteng ke lajur G lebih kuat kawan. Ini akan menahan kuda untuk beraksi. Jika kuda sampai lompat, berarti lajur G akan terbuka bagi menteri atau kuda untuk menghajar pion G7. Tapi Alireza memilih peta E1 bagi betengnya, dijawab dengan kuda F8. Melepaskan penjagaan terhadap gajahnya, menteri bisa pukul gajah kawan. Tapi kudanya juga akan tewas karena kuda ini mundur ke F8 membuka akses bagi menteri mendukung betengnya pukul kuda F5 ini. Kuda ditarik mundur ke E3. Kenapa tidak ambil gajah ini kawan? Tentu saja beteng akan ambil kuda dan juga ini akan mengancam menteri. Mungkin menteri akan mundur ke petak D2. Selanjutnya menteri hitam akan ke petak H4. Memberikan pressure bagi pion F2 ini kawan. Tidak akan pukul pion H3 ini kawan, karena pion H3 ini hanya menunggu waktu saja yang tepat karena pion ini sangat lemah. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya tadi. Di sini tadi setelah kuda mundur ke F8, Alireza tidak tertarik ambil gajah, memilih menyelamatkan kudanya ke E3. Tujuannya untuk memblokade laju pion hitam ini kawan. Di sini gajah mundur ke B8, membuka akses bagi beteng untuk mengincar pion F2. Di sini menteri mundur ke E2. Selanjutnya menteri hitam A4. Masih belum mau pukul pion ini kawan, dan juga memberikan dukungan bagi beteng ancam pion ini. Di sini beteng F1.
Beteng hitam F3 menghentikan laju pion kawan, dan selanjutnya Raja C2. Kuda hitam mulai beraksi keluar ke peta E6, persiapan manuver ke peta ini dengan tempo mengancam menteri terlebih dahulu dan mendapatkan pos di peta D3 dicegah dengan kuda D5. Sekarang kuda manuver ke G5. Langsung ambil pion ini, tak ada masalah kawan. Sebetulnya ini langkah terbaik versi Stockfish. Tapi Ian Nepos ciri khasnya itu terkadang sering menunda langkah-langkah pukulan kawan. Dia mencari reposisi para perwira yang lebih aktif lagi. Kuda manuver ke G5 oleh Ian Nepos. Selanjutnya beteng E1. Di sini beteng naik ke E6. Persiapan untuk ditumpuk jika ada kesempatan setelah kuda ini pergi ataupun digeser nanti ke lajur G, ke lajur H, bisa jadi. Selanjutnya di sini kuda mundur ke C3 dan ini dimanfaatkan menumpuk beteng di lajur F. Kuda mundur ke D1 memberikan backup bagi pion F2 ini kawan. Karena pion ini sudah mendapatkan 3 kali tekanan. Tapi langkah ini menurut Stockfish adalah langkah yang kurang bagus. Tadi raja ini langsung mundur ke B1 merupakan pilihan Stockfish. Kalaupun sekarang beteng pukul pion F2, tentu masih bisa dipukul balik. Jika dilanjutkan dengan beteng pukul beteng, menteri bisa bergerak ke peta G4 menantang pertukaran menteri di sini kawan. Itulah yang bisa terjadi jika pada posisi seperti ini tadi, kuda tidak ditarik mundur, hanya melangkahkan raja ke B1 meninggalkan pion F2-nya. Alireza tidak ingin kehilangan pion, dia melangkah kuda ke D1 tadi, dan selanjutnya adalah beteng naik ke F4. Mengosongkan peta bagi kuda untuk mengancam beteng diantisipasi menteri E3. Mengosongkan ruang bagi beteng untuk naik jika ada ancaman kuda. Kuda tetap ke F3, tapi di sini Alireza tidak mencoba mengangkat betengnya kawan, bermain dengan pion D5. Mencoba mendorong pion C, kemudian pion D ini didorong lagi dan menjadi pion bebas. Yang tinggal 3 petak lagi bisa promosi kawan, dan posisi gajah nanti juga bisa terancam di baris belakang ini. Dijawab oleh Ian Nepos dengan langkah langsung gajah ditarik kawan, tidak ingin gajahnya terjebak di baris belakang. Selanjutnya pion C5. Dan akhirnya Ian Nepos sekarang pukul beteng E1 skak. Dipukul balik oleh beteng, sekarang beteng pukul pion F2 skak. Gantian Ian Nepos sekarang bertukar perwira atau pengorbanan pertukaran perwira. Dipukul oleh kuda, di sini beteng F3. Langsung pukul kuda ini merupakan jawaban terbaik dengan tempo skak. Setelah ditutup oleh beteng, kemungkinan terjadi pertukaran seperti ini lagi kawan, dan pion ini akan tetap selamat. Memang masih cukup jauh permainan kawan, masih cukup alot dengan formasi seperti ini, tapi hitam dengan keunggulan gajahnya bisa diharapkan dalam permainan endgame. Tapi Ian Nepos memilih untuk mengancam menteri terlebih dahulu dan menantang menteri ini ambil pion di sini kawan, tapi Alireza memilih untuk melakukan pengorbanan menteri. Dia pilih pukul pion E4 dengan kudanya kawan, mengorbankan menteri. Langkah terbaik harusnya menteri ambil pion ini kawan. Dan beteng akan pukul kuda skak terlebih dahulu. Raja akan bergerak ke petak-petak terang ini kawan. Tidak akan berani bergerak ke petak gelap, akan memberikan tempo bagi menteri hitam melakukan serangan berikutnya. Dan permainan masih cukup menarik, masih cukup seimbang dengan situasi seperti ini. Tapi Alireza sialnya di sini kawan. Dia melakukan pengorbanan menteri, memilih kuda pukul pion E4. Langsung disikat menterinya kawan dengan beteng, dipukul balik oleh beteng. Dan selanjutnya pion F5. Kuda mundur ke C3, disikat oleh gajah. Dan simpel saja kawan permainan Ian Nepos karena sudah merasa unggul kualitas perwira. Menteri melawan beteng plus kuda, ya bisa dibilang tidak seimbang lagi kawan. Di sini raja naik ke D3, pion F4, beteng E4, dan menteri G3 skak. Raja ke D2. Di sini pion F3. Tadi di sini kawan mundur ke C2 pilihan engine. Tapi sengaja tak saya tunjukkan karena posisinya putih sudah kolaps. Selanjutnya tadi raja D2, di sini pion F3 ingin promosi, pion D6 juga ingin promosi, menteri G2 skak memberikan dukungan bagi pion di peta F1 kawan. Di sini kuda dikorbankan, ditolak, pion didorong saja untuk promosi, beteng E8 skak. Raja F7, beteng E7 skak, raja F6. Di posisi ini Alireza menyerah.
Karena percuma kawan, di sini posisi Pion ini segera menjadi menteri lagi. Dan sampai di sini saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi. Sudah sangat jelas posisinya hitam akan menang dengan mempunyai 2 menteri di langkah berikutnya. Kalaupun kalian pada posisi seperti ini ingin mengorbankan beteng Disney kawan, melakukan skak dengan harapan jika diambil oleh raja nanti kuda bisa melakukan skak garbuan. Ya bisa saja kawan. Di sini raja tinggal bergerak ke peta E5. Kuda pukul menteri, tapi hitam juga punya menteri baru. Itulah salah satu variasi yang bisa terjadi. Oke, itulah kawan game antara Alireza Firoza versus Ian Nepomniachtchi pada babak kedua. Sampai 2 game ini penampilan Alireza masih belum meyakinkan, tapi masih cukup panjang. Turnamen ini kawan masih menyisakan 7 babak lagi. Apapun masih bisa terjadi. Apakah mesin Alireza masih belum panas? Kita tunggu saja di babak ketiga nanti. Apakah dia nanti di babak ketiga kejeglong lagi atau tersandung lagi? Ya, wassalam kalau sampai babak ketiga sampai terjungkal lagi kawan. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.